jadi peringkat AA. Tentu saya atas nama pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia mengapresiasi ya capaian peringkat akreditasi lembaga kearsipan perguruan tinggi yang tertinggi itu gitu ya. Karena semua itu tentu atas ikhtiar secara terus-menerus ya yang dilakukan oleh Bapak Ibu baik di tadi hilir maupun di hulu ya. Karena pada dasarnya yang menciptakan dokumen atau arsip itu adalah kegiatan dan kegiatan terutama akademik dan atau kegiatan administrasi itu kan pada dasarnya dilakukan oleh unit-unit di hulu. Dan oleh karena itu sekali lagi kami memberikan apresiasi. Tentu dalam rangka kebermutuan kita secara konsisten melakukan perbaikan mutu berkelanjutan. Dalam manajemen mutu tentu ada pengawasan ya dan atau ada audit. Tadi disampaikan oleh Pak Asep, pihak Andri akan melakukan pengawasan, juga kita secara internal gitu ya melakukan audit secara berkala. Sekali lagi ini dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan. Karena kita tahu standar itu bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis. Dan oleh karena itu perbaikan mutu berkelanjutan secara periodik kita lakukan secara terus-menerus, antara lain melakukan audit, antara lain melakukan pengawasan mutu. Dalam kaitan dengan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Andri, tentu ya di samping pengawasan terhadap pemenuhan dan atau pelampauan standar kearsipan, Andri juga sebagai lembaga ya akreditasi atau penjaminan mutu eksternal memfokuskan nanti pengawasannya pada bagaimana implementasi dari rekomendasi ya yang disampaikan atas hasil asesmen lapang yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan tentu tadi ya peringkat akreditasinya sudah kita ketahui bersama. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya mengajak untuk secara sungguh-sungguh ya mengikuti rapat koordinasi ini. Tentu tadi tidak hanya dalam rangka memenuhi dan atau melampaui standar kearsipan kita, tetapi juga dalam rangka tadi ya memenuhi ya kebutuhan memori kolektif Universitas Pendidikan Indonesia, termasuk fungsi-fungsi yang diperluas ya dari kearsipan yaitu manajemen data. Sekali lagi terima kasih Pak Asep, Ibu Bapak, ini yang nampak ini Ibu Wakil Dekan 2 FPTI ini Prof. Ana, Prof. Suryadi, ini doa saya untuk adik saya ini Prof. Suryadi segera diajukan persyaratan untuk kenaikan jabatan guru besarnya. Terima kasih, mari kita sama-sama mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek atas arahan, sambutan, serta sudah membuka kegiatan ini. Dan tadi seperti disampaikan dengan membaca basmalah, mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan, khususnya untuk kemajuan kearsipan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak Warek. Selanjutnya kami mengundang Pak Kepala Arsip untuk memberikan sambutan kepada Bapak Dr. Rasto, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Asep, mohon izin Pak Warek Iksi, dan mohon izin juga tadi sambutan Pak Warek didahulukan karena berdasarkan informasi hari ini Pak Warek sangat banyak kegiatan, sangat padat Pak Warek. Terima kasih atas sambutannya dan atas arahannya.
kepada kami, dan apabila kemudian Pak Warek nanti ada kegiatan yang perlu dihadiri, dipersilahkan. Dan tentu saja ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Pak Warek sudah hadir pada kesempatan ini dan sebagai wujud komitmen dan dorongan motivasi Pak Warek kepada kami semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada pimpinan unit kerja. Di sini hadir ada Wakil Dekan 2, kemudian ada Pak Wadir, Pak Asdir dari kampus UPI di daerah, juga dari SPS, kemudian Bapak Ibu Kepala Seksi ADUM dari unit masing-masing, kemudian juga ada pimpinan-pimpinan unit yang lain yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Ini sesuatu yang membahagiakan bagi kita semua karena ada sekitar 117 orang yang sudah hadir di Zoom ini. Dan ini sekaligus laporan kepada Pak Warek bahwa insya Allah teman-teman semuanya yang ada di UPI ini memiliki komitmen yang luar biasa terhadap pengelolaan kearsipan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengelolaan kearsipan, nanti Pak Asep akan menyampaikan karena kita sudah punya beberapa produk hukum yang berupa peraturan dan keputusan rektor. Yang pertama, peraturan rektor terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja pengelolaan arsip di Universitas Pendidikan Indonesia. Sehingga dari peraturan tersebut nanti akan terlihat penanggung jawab pengelola kearsipan di unit kerja masing-masing. Struktur organisasi ini dibuat mengingat pengelolaan arsip universitas 85% ada di UP dan di UK2, Ibu Bapak. Karena yang 15% itu dikelola di depotnya arsip universitas. Oleh karena itu, ketika akreditasi berhasil sampai dengan akreditasi unggul atau AA, sesungguhnya 85% ditentukan oleh budaya arsip yang sudah tertata di unit kerja Ibu Bapak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami atas nama Arsip Universitas menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Bapak atas dukungannya terhadap pengelolaan arsip di unit masing-masing sehingga terciptanya budaya tertib arsip. Wabil khusus kami sampaikan kepada unit kerja yang kemarin menjadi unit sampel, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih Pak Wadek, kebetulan hadir di sini, Pak Dr. Suryadi, terima kasih atas dukungannya. Kemudian juga dari kampus UPI Purwakarta, ya. Terima kasih. Sudah hadir juga mungkin ya, tidak terlihat di layar saya. Terima kasih. Dari dukungan sampel tersebut memperkuat penilaian yang diberikan oleh asesor. Dan tentu saja ini juga merefleksikan pengelolaan arsip di unit kerja masing-masing yang tidak dijadikan sampel. Itu yang pertama, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan peraturan rektor mengenai struktur organisasi dan tata kerja dari pengelolaan arsip di universitas. Kemudian yang kedua, ada surat keputusan berkaitan dengan UK dan UP. Perlu kami sampaikan, Ibu Bapak, kita memiliki 275 unit pengolah. Di dalamnya ada prodi, ada seksi, ada subag, begitu. Kemudian ada UPT, dan ada 35 UK2. Sehingga ada 310 unit kerja yang bersinergi untuk menuju budaya tertib arsip di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan itu adalah ujung tombaknya Ibu Bapak. Ujung tombak dari pengelolaan arsip di unit kerja yang kurang lebih 85% itu adalah para arsiparis dan pengelola arsip baik di UP maupun di UK. Oleh karena itu, apresiasi juga yang setinggi-tingginya pada para pengelola arsip atau arsiparis yang sudah berjuang untuk melaksanakan tertib arsip di unitnya masing-masing dalam mendukung memori kolektif organisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Warek Iksi tadi. Nah, dua sumber ini, dua sumber peraturan dan surat keputusan ini akan dijadikan landasan bersama dalam melaksanakan pengelolaan arsip.
Jadi Ibu Bapak, melalui forum ini, melalui pertemuan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pengelolaan arsip itu tidak tertumpu kepada dalam tanda kutip kantor arsip universitas. Begitu. Sementara sebagian orang mengira bahwa arsip universitas itu dikelola hanya oleh arsip universitas. Di sini di kantor arsip universitas. Tetapi sesungguhnya pengelola utama arsip itu ada di unit kerja Ibu Bapak. Dan perlu kami sampaikan bahwa arsip yang dikelola Ibu Bapak adalah seluruh arsip yang tercipta, baik media konvensional, kertas, maupun media digital. Dan jenisnya bisa surat keputusan, bisa apapun begitu ya dalam bentuk kertas, ada juga video dan foto. Kemudian juga nanti bisa dikategorikan dalam arsip-arsip yang bertema. Misalnya kegiatan wisuda, kegiatan penerimaan mahasiswa baru, kegiatan disnatalis, kemudian kegiatan seremonial lainnya yang dilakukan di unit kerja masing-masing. Dan itu kalau kita telusur memiliki arsip kertas, video, dan foto begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pengelolaan arsip yang ada di unit kerja itu bersifat menyeluruh seperti itu. Tidak hanya berbentuk kertas dan tidak hanya surat, tapi seluruh dokumen yang dikelola. Tentu hal ini akan menyita banyak waktu, banyak tenaga. Oleh karena itu, atas inisiasi Arsip Universitas melalui Pak Asep sebagai penanggung jawabnya, kita mengadakan program yang namanya Sobat Artas Ibu Bapak, yang nanti kemudian akan dirinci oleh Pak Asep apa dan bagaimana Sobat Artas itu. Intinya Sobat Artas itu adalah mahasiswa yang sudah dilatih oleh Arsip Universitas untuk mendampingi Ibu Bapak dalam mengelola arsip. Nah, sebagai pendamping tentu saja yang menjadi aktor utamanya adalah Ibu dan Bapak di unit kerja masing-masing. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada para pimpinan unit kerja, kebetulan di sini ada Pak Wadek, kemudian ada Pak Asdir, kemudian ada Pak Wadir, bahwa pengelolaan arsip nanti akan kami dampingi oleh mahasiswa yang nanti secara bergelombang mahasiswa tersebut akan diantar oleh Pak Asep dan tim kepada unit kerja Ibu Bapak masing-masing, dan insya Allah kita akan mulai hari ini. Nah, bagi yang belum dapat giliran, kami sedang menyiapkan kembali mahasiswa untuk dilatih kembali untuk bisa mendampingi Ibu Bapak. Jadi yang belum mendapat pendampingan nanti kami akan susulkan begitu ya. Dan pendampingan ini untuk periode pertama sampai dengan akhir tahun ini, bulan Desember. Harapannya nanti arsip-arsip yang ada di Ibu Bapak bisa dilakukan cut-off sehingga setelah itu Ibu Bapak bisa secara reguler mengelola arsip-arsip tersebut. Ya, tentu saja informasi nanti banyak dibawa oleh para sobat artas tersebut. Adapun nanti ketika misalnya di kampus UPI di daerah, Pak Asep nanti akan menjelaskan skema yang lain, bagaimana melibatkan mahasiswa di kampus UPI di daerah, sehingga kami juga nanti yang akan melatihnya. Nanti Pak Asep akan menyampaikan skemanya, supaya nanti masing-masing unit kerja mendapatkan pendampingan, mendapatkan tenaga untuk mengelola arsip. Itu saja barangkali Ibu Bapak yang perlu saya sampaikan sebagai awalan dari kegiatan ini. Intinya terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dan kami menyampaikan kembali bahwa tugas pengelolaan arsip adalah tugas kita bersama dan bahkan secara presentase 85% ada di UP dan di UKA. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu melaksanakan pengelolaan ini dengan sebaik mungkin, tentu saja dengan koordinasi dan kerjasama, insya Allah pengelolaan ini akan berjalan dengan baik. Dan mohon doanya ke depan pengelolaan ini akan menggunakan sistem informasi. Insya Allah tahun 2026 sistem informasi itu akan kita bangun, yang seyogyanya sistem informasi itu akan kita bangun pada tahun 2025 ini, tapi ternyata kita kena efisiensi. Oleh karena itu tahun 2026 akan kami coba
ajukan kembali dengan negosiasi yang intens ke Renorsi. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan begitu ya. Tentu nanti berkoordinasi dengan Pak Warek Iksi. Demikian Ibu Bapak, selamat mengikuti kegiatan koordinasi ini. Terima kasih kepada Pak Asep dan tim yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Terima kasih juga kepada Pak Warek Iksi yang sudah hadir pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Arsip atas sambutan dan juga arahannya. Selanjutnya, sebelum kita mulai materi tentang koordinasi kearsipan ini, kami mohon izin Bapak Ibu yang kameranya memungkinkan untuk dibuka, kita foto bersama dulu. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih off cam untuk on cam dulu. Mohon bantuannya Pak Aswari selaku host untuk memandu pemotretan ini. Dipersilakan Pak Aswari. Sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, silakan berpose. Saya akan pandu. Ya, siap-siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Titik 2, silakan Pak Aswari. Sebentar. Siap dulu. Oke, untuk halaman yang kedua. 1, 2, 3. Cukup dulu, Pak. Oke. Mau semuanya, Pak? Ya, semua Pak Aswari. Ada 3 seat ya? Ada 6, Pak. Oh, 6 ya, silakan terusan Pak As. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sudah, Pak As? Iya, Pak. Sudah ya? Belum, Pak. Oh, Masih belum. banyak. Oh iya, silakan. Masih 3 lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, yang kelima. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak As. Bapak Ibu, mohon izin kita mulai. Mohon izin juga saya screen share screen-nya. Sudah tampak Bapak Ibu? Ya, mangga Pak Asep, saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana di surat yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu, bahwa pada hari ini kita ada 2 agenda yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, koordinasi program kerja kearsipan. Tadi sudah disinggung di awal, yaitu yang pertama pembinaan, dan yang kedua adalah pengawasan. Kemudian kedua program tadi didukung juga atau bersama-sama dengan melibatkan Sobat Artas atau sahabat arsip universitas yang kita rekrut dan kita persiapkan untuk saat ini dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran, yang kebetulan di dalamnya mereka itu mempelajari juga mata kuliah kearsipan. Jadi ini yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu. Selanjutnya, yang pertama tentang program kerja kearsipan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala Arsip bahwa tugas dan tanggung jawab pengelolaan arsip di lingkungan Universitas Indonesia itu tidak hanya terletak pada LKPT atau arsip universitas saja,
Karena ketika kita bicara tentang arsip yang dihasilkan atau yang dikelola, maka pada hakikatnya arsip universitas hanya mengelola sekitar 25-30% arsip yang tercipta dari seluruh unit kerja. Arsip yang kami kelola itu pertama adalah arsip yang berketerangan permanen dan itu dikelola oleh atau di depot arsip yang alhamdulillah kita mempunyai depot arsip yang sangat representatif, terlepas dari berbagai kekurangan, tapi insya Allah itu sudah terakreditasi begitu, sehingga kami lebih pede untuk melakukan akuisisi. Jadi tidak ada alasan bagi kami tidak pede untuk menerima dokumen yang penting yang sudah seharusnya kita akuisisi dari unit Bapak Ibu. Dan yang kedua, unit arsip yang kami kelola adalah arsip yang retensinya lebih dari 10 tahun. Karena kalau Bapak Ibu melihat di peraturan rektor tentang jadwal retensi arsip, maka arsip-arsip yang masa hidupnya lebih dari 10 tahun ke atas, maka itu wajib diserahkan kepada kami di UK1. Kemudian keunikan di Universitas Pendidikan Indonesia, ada beberapa UK2 atau unit kerja yang kalau lebih mudahnya kita sebut tidak ada kasih adumnya, di mana kasih adum itu unit kearsipan 2 atau kesekretariatan fakultas misalnya itu dipegang di kasih adum, maka itu disebut unit kearsipan 2. Nah, bagi unit-unit yang kebetulan tidak ada kasih adumnya, maka kearsipannya itu ada atau diserahkan kepada kami di UK2 Pusat. Kemudian Bapak Ibu, bahwa seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala, prinsip pengelolaan arsip itu berjenjang Bapak Ibu. Jadi tidak sekonyong-konyong misalnya semua arsip pasti ada di kami di arsip universitas. Itu tidak. Kenapa? Karena sifat penjenjangan tadi. Kalau Bapak Ibu melihat struktur organisasi kearsipan yang kami tampilkan di layar Bapak Ibu, maka arsip itu bermuara atau berawal dari unit pengolah. Kalau di fakultas, unit pengolah itu adalah prodi dan juga seksi. Kalau di biro atau di direktorat, maka unit pengolahnya itu di tiap seksi atau divisi atau bagian. Kalau di LPPM kita dilihat di struktur organisasinya, apakah dikasih misalnya, apakah di kapus, itu juga bagian dari unit pengolah. Nah, aliran atau kapan arsip itu harus pindah ke tingkat fakultas misalnya, maka itu diatur di jadwal retensi arsip. Jadi pertama tercipta di prodi, kemudian harus berapa lama arsip itu disimpan di prodi sebagai arsip aktif, kemudian setelah habis masa retensi sebagai arsip aktifnya, kapan arsip tersebut harus berpindah ke tingkat fakultas, atau ke tingkat direktorat, atau ke tingkat biro, atau ke tingkat kantor misalnya, seperti Humas, KBUK misalnya, itu harusnya ada pengelola di tingkat seksi dan ada pengelola di tingkat kantor. Ya, jadi dari tiap seksi itu menyerahkan arsipnya ke tingkat kantor, dari tiap prodi harus menyerahkan arsipnya ke tingkat fakultas atau SPS atau kampus UPI di daerah. Itu adalah aliran arsip. Nah, ketika arsip di unit kearsipan 2 setingkat fakultas, kemudian kampus daerah, setingkat biro, lembaga, kemudian direktorat itu masa retensinya habis sebagai arsip inaktif, maka selanjutnya si arsip itu mengalir ke kami arsip universitas untuk diajukan apakah itu permanen, ya, karena di peraturan rektor tentang jadwal retensi arsip itu ternyata arsip itu ditentukan atau diputuskan sebagai arsip permanen yang sampai atau yang kita pelihara selama mungkin, bahkan lebih tua dari usia kita misalnya. Kita semua yang berada di Zoom ini mungkin sudah tiada, tetapi arsip itu harus tetap ada. Kenapa? Karena memuat nilai sejarah, kesejarahan UPI, dan lain-lain. Nah, yang kedua, arsip itu supaya tidak ngagunduk berserakan saja di unit kerja, ya, dan menyita tempat dan lokasi tempat Bapak Ibu,
maka arsip itu harus diusulkan musnah. Kalau keterangan di jadwal retensi arsipnya memang berketerangan musnah. Nah, hal ini yang kami lihat ya, baik di pengawasan 2023 atau 2024 yang lalu, kemudian juga di pemantauan kami di kegiatan pembinaan, alur atau aliran arsip ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, Bapak Ibu di tingkat prodi, di tingkat fakultas atau kampus UPI di daerah, di tingkat lembaga, masih menyimpan arsip-arsip yang seharusnya sudah tidak disimpan di tempat Bapak Ibu. Hal ini yang menjadi kendala dan menjadi temuan juga pada saat akreditasi. Dan ini menjadi catatan juga oleh asesor pada saat akreditasi. Nah, dengan latar belakang seperti tadi, kami khususnya di seksi pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis, di bawah pengarahan dari Pak Kepala Arsip, menyampaikan program ini. Yang pertama pembinaan dan yang kedua adalah pengawasan. Nah, pembinaan yang akan kami lakukan, Bapak Ibu, yang pertama adalah melalui teori, melalui BIMTEK, bagaimana pengelolaan arsip dinamis itu dilakukan di UK2 dan UP. Kami belajar dan menyimak pelaksanaan pembinaan pada masa lalu, misalnya, kami tidak bermaksud menyinggung hal-hal yang kurang baik, misalnya, tetapi hal-hal yang seharusnya lebih baik itu menjadi kita pelajari untuk ke depan kita harus bisa lebih baik lagi. Artinya, pengelolaan arsip tidak cukup hanya membina pengelola arsip di tingkat UK2. Tidak cukup kami datang misalnya bahkan tanpa sepengetahuan pimpinannya. Jadi kita datang bisik-bisik misalnya secara silent, datang ke pengelola UK2 memberikan arahan ini itu, dan ternyata itu tidak efektif. Yang pertama, ada batas kewenangan yang dimiliki oleh para pengelola di tingkat UK2 atau di tingkat fakultas, di tingkat kampus UPI di daerah, dan lain-lain. Mereka tidak bisa atau mungkin masih belum pede untuk menggerakkan para pengelola di tiap UP-nya. Sehingga tanpa dukungan pimpinan, maka arsip tidak akan bisa bergerak. Nah, dengan latar belakang seperti tadi, maka kegiatan pembinaan sekarang dan sudah kami lakukan, bahkan yang menjadi uji petik tidak hanya untuk kegiatan akreditasi, tetapi untuk kegiatan pembinaan juga kami melakukan uji petik kepada kampus UPI di daerah. Salah satunya adalah kampus UPI di Purwakarta. Jadi kebetulan Ibu Wadir berkenan hadir, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya dari pimpinan kampus UPI di daerah di Purwakarta, terutama ke Ibu Wadir yang sangat-sangat ini sekali, Bu Wadir, mendampingi kemudian memberikan fasilitasi baik kepada kami sebagai pemateri maupun kepada peserta. Ya, dan gilirannya pembinaan ini berdampak kepada penataan kearsipan yang lebih baik. Sehingga ini akan memberikan dukungan pada peningkatan kinerja kampus UPI di Purwakarta. Itu harapan kami dan juga harapan kami kepada unit-unit lain yang akan melakukan pembinaan. Bapak Ibu, tentang kegiatan BIMTEK ini yang mohon dapat menghadirkan semua para pengelola. Kalau di fakultas itu semua pengelola di tingkat prodi, kemudian pengelola di tingkat kasih itu mohon dapat dihadirkan, bahkan bersama-sama dengan kasih adumnya, kasih akmawanya, bahkan dengan wakil dekan 2 begitu, untuk dapat mendampingi. Karena ada hal yang kami sampaikan di tataran kebijakan, yang ini hanya ada di unsur pimpinan dan juga di tataran teknis, ya ini di para pengelola arsip. Jadi tidak mungkin hanya kita sampaikan di tataran teknis saja. Seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa pengelolaan arsip tanpa dukungan kebijakan pimpinan unit itu tidak akan berhasil. Makanya di kegiatan pembinaan di BIMTEK ini, kami berharap bisa dihadiri oleh pimpinan unit, termasuk para kaprodi. Karena para staf prodi terbatas kewenangannya, atau bahkan kami tidak sedikit melihat bahwa
arsip-arsip yang tercipta di tingkat prodi tidak sedikit yang masih dikekewek atau dipegang oleh kaprodinya. Sehingga yang harusnya retensinya itu sudah mengalir ke tingkat fakultas atau kampus UPI di daerah, atau ke tingkat SPS, atau ke tingkat lembaga, misalnya kalau untuk unit non-akademik, itu ternyata masih ada di unit pengolah atau di prodi. Dan ini yang tidak seharusnya begitu. Kalaupun misalnya si arsipnya karena satu dan lain hal kaprodi masih sering membutuhkan, maka kita bisa melakukan penyimpanan di tempatnya kaprodi dengan tunjuk silang misalnya. Jadi pencatatan tetap dilakukan, pengisian atau upload di daftar arsip tetap dilakukan oleh pengelola arsip, tapi arsipnya misalnya kalau satu dan lain hal, apakah masalah kepercayaan misalnya atau memudahkan akses dan lain-lain, mengharapkan si arsipnya itu masih disimpan di prodi, maka oleh pengelola tetap didata, tetapi nanti ada tunjuk silang yang menerangkan bahwa arsip itu disimpannya di lemarinya kaprodi misalnya. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting semua arsip itu tetap tersimpan atau terkelola ada di daftar arsipnya pengelola. Nah, pelaksanaan kegiatan BIMTEK pada pembinaan ini kami menyesuaikan jadwal kegiatan di unit kerja. Mohon maaf kami sampaikan, kami di 2023 pernah menyampaikan atau di bulan Juli atau Agustus menyampaikan surat permohonan untuk dapat kami datang ke tempat Bapak Ibu dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu pimpinan bisa mendudukan semua pengelola arsip di tingkat prodi misalnya, kemudian di tingkat fakultas agar bisa duduk bersama kami membahas tentang bagaimana arsip itu dikelola dengan baik. Nah, di catatan kami ada beberapa fakultas yang sampai sekarang belum bersedia atau memberikan waktu kepada kami kapan itu bisa dilakukan. Padahal suratnya itu di 2023. Mohon kami sebutkan dan mudah-mudahan ini menjadi prioritas bagi kami di tahun ini. Fakultas ini bisa kita lakukan pembinaan terlebih dahulu. Misalnya yang pertama EPIPS yang sampai sekarang belum, kemudian EPTI juga belum, Fakultas Kedokteran juga belum, dan SPS juga belum. Jadi ada 4 unit yang sampai sekarang belum menyerahkan atau memberikan kesediaan waktu. Mudah-mudahan di tahun ini Bapak Ibu di rentang waktu di bulan Juni sampai Agustus, Bapak Ibu dari unit yang kami sebutkan tadi berkenan memberikan waktu selama 2 hari, tetapi kami mohon selama 2 hari full. Semua staf prodi bahkan dengan kaprodinya, dengan staf kasih yang berkaitan dengan kearsipan, dengan kasih adumnya, dengan kasih akmawanya, itu bisa duduk bersama kami untuk melakukan BIMTEK pengelolaan arsip dinamisnya. Nah, kami akan men-share link Google Form kesediaan waktu kepada Bapak Ibu. Jadi BIMTEK pengelolaan arsip dinamis ini tidak hanya ditujukan kepada unit yang tadi kami sebutkan kepada Bapak Ibu, tetapi ke semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mohon kesediaan Bapak Ibu pimpinan untuk mengisi Google Form kesediaan waktu kira-kira di rentang waktu bulan Juni sampai dengan Agustus, kapan kami bisa difasilitasi waktu oleh Bapak Ibu pimpinan untuk kami datang melakukan pembinaan melalui BIMTEK pengelolaan arsip dinamisnya. Karena setahu kami setahu saya lah, sampai dengan tahun ini BIMTEK pengelolaan arsip dinamis khususnya misalnya di UP itu belum dilakukan, ya, kecuali di tadi yang kami sebutkan di Purwakarta, kemudian di Sumedang juga pernah, itu kita pernah melakukan BIMTEK pengelolaan di tingkat UP yang dihadiri oleh kaprodinya juga begitu. Dan kami mohon untuk fakultas, kemudian SPS, kampus UPI di daerah, ini bisa kita lakukan. Kemudian di unit-unit non-akademik, di LPPM misalnya, di direktorat misalnya, di biro, itu bisa dilakukan tersendiri di satu unit, begitu kami datang. Dan untuk unit-unit kecil, nanti kami lihat apakah bisa dilakukan di waktunya memungkinkan untuk
di satu unit satu kegiatan, atau misalnya karena mempunyai bisnis proses yang hampir sama, itu kita samakan. Tetapi memang lebih fokus dan lebih baik kalau satu unit itu satu pembinaan waktu begitu, sehingga tidak digabung dengan unit lain. Masalah itu nanti kita lihat, tetapi yang jelas kami mohon perkenan Bapak Ibu pimpinan, dan mohon bagi yang kebetulan unsur pimpinannya tidak bisa hadir di kegiatan rapat koordinasi ini, mohon Bapak Ibu pengelola untuk dapat menyampaikan kesediaannya ini, kira-kira kapan waktunya itu diberikan kepada kami untuk kami datang melakukan BIMTEK pengelolaan arsip dinamisnya. Nah, ketika BIMTEK itu dilakukan, maka kami akan menyertakan para sobat Artas yang nantinya, atau sobat Artas atau mahasiswa magang yang nantinya melakukan pendampingan penataan arsipnya di tempat unit kerja Bapak Ibu, untuk memberikan pemahaman yang sama bagaimana arsip itu dikelola dengan baik. Jadi itu yang nanti akan kita lakukan. Jadi sekali lagi, yang pertama mohon perkenan waktu dari Bapak Ibu, kapan kesediaan waktu yang diberikan kepada kami untuk kami datang. Kita akan cek misalnya siapa yang lebih dahulu di bulan Juni, misalnya di tanggal berapa aja yang bisa diberikan kepada kami. Kalau kebetulan ada irisan, ada waktu yang bersamaan, nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut kepada Bapak Ibu untuk mencarikan waktu yang lain yang kebetulan jadwalnya masih kosong. Jadi kita lakukan pembinaan ini di bulan Juni sampai Agustus. Nah, di rentang waktu itu kira-kira kapan kami diberikan waktu selama 2 hari untuk kita bersama-sama melakukan BIMTEK pengelolaan arsip dinamisnya. Demikian Bapak Ibu di kegiatan pembinaan. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait pembinaan, nanti kita bisa bicarakan atau didiskusikan begitu. Hal kedua yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu, adalah adanya ASKI atau Audit Sistem Kearsipan Internal. ASKI atau pengawasan kearsipan internal adalah suatu kegiatan yang menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan bagaimana arsip itu dikelola dan dilakukan di unit Bapak Ibu. Misalnya, apakah dalam proses penciptaan arsip itu sudah sesuai dengan tata naskah dinas? Bagaimana Bapak Ibu memberikan klasifikasi dan sistem keamanan arsip dinamis SKKAD-nya di nomor surat, misalnya ketika Bapak Ibu melakukan penomoran atau pemberian nomor surat. Bagaimana misalnya si arsip ketika sudah tercipta, bagaimana itu dikelola. Dasar misalnya ketika Bapak Ibu ada yang meminjam arsip, biasanya tanpa melihat dasar kemudian diserahkan begitu saja. Padahal di penomoran arsip itu, di depannya, Bapak Ibu bisa melihat apakah kodenya B misalnya, bahwa arsip itu bisa dengan diserahkan, dipinjamkan kepada siapapun, atau misalnya di depannya di kode penomorannya T misalnya terbatas, bahwa arsip itu hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu misalnya, atau di tingkatan eselonisasi kalau ada eselon, atau di tingkatan jabatan tertentu misalnya, bahwa arsip yang kategori T atau terbatas, yang di penomoran arsipnya ada kode T-nya, bisa saja arsip itu hanya di tingkatan kasih adum misalnya, atau hanya di tingkatan wakil dekan misalnya, atau hanya di tingkatan kepala divisi atau kepala bagian misalnya, untuk di unit non-akademik. Nah, hal ini terkadang yang tidak tidak ngeh bahwa pengelola arsip atau yang punya arsip itu meminjamkan begitu saja tanpa melihat itu. Nah, sistem audit atau audit sistem kearsipan internal ini menilai bagaimana arsip itu dikelola. Kemudian bagaimana pemberkasannya dilakukan. Kemudian bagaimana arsip itu mengalir dari prodi ke fakultas, dari fakultas ke arsip universitas untuk disimpan atau dimusnahkan. Saya yakin Bapak Ibu, arsip yang tercipta di Universitas Pendidikan Indonesia, jika melihat kapan arsipnya itu berdiri atau UPI berdiri tahun 1954, atau di fakultas atau unit kerja itu kapan berdiri, itu pasti akan banyak. Satu ruangan sebesar apapun tidak akan muat untuk menyimpan arsip-arsip di masa lalu itu. Nah, pertanyaannya, kemana arsip itu? Karena kalau kami mengecek di depo arsip atau kami ngecek di unit kearsipan 1,
Kalau dibanding dengan lamanya kapan UPI itu berdiri, kayaknya tidak sebanding dengan lamanya waktu kapan UPI itu berdiri. Dibanding banyaknya arsip yang ada di UK2 pusat, ya, kemudian di UK1 pusat, dan di depo arsip. Itu artinya arsip itu belum mengalir secara maksimal. Nah, ini pula yang akan kita lihat, ya. Jadi di pengawasan yang akan dilakukan nanti di bulan Oktober, November, di akhir tahun, ya. Kita mulai di Agustus, Bapak Ibu, Agustus, September, Oktober, kita akan melakukan audit sistem kearsipan internal menyeluruh, mudah-mudahan. Karena kemarin terakhir kita melakukan pengawasan itu sifatnya sampling. Meski terkendala jumlah SDM yang ada, di tahun ini kami akan melakukan pengawasan secara menyeluruh. Pertama, untuk mengecek dan melihat sejauh mana kinerja pengelolaan arsip di semua unit kearsipan yang ada di UPI. Yang kedua, nanti akan kita jadikan dasar penilaian mana pengelolaan arsip dengan kinerja pengelolaan terbaik, begitu. Karena sampai saat ini belum ada atau kita belum bisa memberikan penghargaan dengan dasar pengelolaan arsip terbaiknya. Dari proses penciptaannya sampai dengan bagaimana arsip itu disusutkan. Disusutkan artinya dimusnahkan atau diusulkan permanen. Nah, urgensi dari akreditasi pengawasan ini yang pertama tentunya kepatuhan terhadap peraturan. Di kita itu banyak peraturan, tadi disinggung juga oleh Pak Kepala Arsip, di proses penciptaan kita ada tata naskah dinas, misalnya kemudian di pemeliharaan kita ada klasifikasi arsip, kemudian di pemeliharaan juga di penggunaan kita ada SKKAD yang terbaru, kemudian di penyusutan kita ada jadwal retensi arsip. Peraturan-peraturan tadi itu sudah kita revisi, ya, kecuali tata naskah dinas. Mudah-mudahan di tahun ini tata naskah dinas akan kita revisi sesuai dengan masukan yang kami terima dari Bapak Ibu. Poin-poin penting yang harus kita revisi, insya Allah dalam waktu dekat tata naskah dinas akan kita coba revisi. Hal lain yang sudah direvisi adalah jadwal retensi arsip, kemudian klasifikasi arsip, SKKAD juga sudah kita revisi. Kenapa itu direvisi? Karena memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi. Bapak Ibu, saya sering menyampaikan kalau misalnya di unit kerja Bapak Ibu melihat SBU, ya, SBU yang dikeluarkan oleh keuangan, tidak ada COA yang bisa mengakomodir kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di unit, biasanya ngagurubug begitu. Jadi baik pimpinan maupun staf segera membahas, kemudian melaporkan dan menyampaikan ke Direktorat Keuangan melalui Direktorat Keuangan agar dapat memfasilitasi COA-COA untuk kegiatan-kegiatan yang khusus dilakukan di unit kerja Bapak Ibu untuk difasilitasi di SBU. Tapi untuk nasib arsip, kapan arsip itu mengalir, kapan arsip itu harus dipindahkan, dan apakah arsip yang tercipta dari bisnis proses atau kegiatan dari Bapak Ibu ada COA-nya atau tidak di JRA, kami alhamdulillah belum mendapat satu keluhan pun dari Bapak Ibu yang menyampaikan secara resmi kepada kami bahwa untuk kegiatan ini tidak ada aturannya di JRA. Tetapi meskipun demikian, kami berinisiatif jemput bola. Pada tahun 2024 kami melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu untuk mengidentifikasi semua dokumen yang tercipta, ya, di unit kerja Bapak Ibu berdasarkan bisnis prosesnya masing-masing, ya, dari mulai tahapan awal sampai tahapan akhir, setiap kegiatan dokumen yang terciptanya apa saja, ya, dan itu kita coba fasilitasi di jadwal retensi arsipnya, sehingga arsipnya itu terakomodir di dalamnya, apakah retensinya berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun disimpan di unit kerja Bapak Ibu, dan apakah nanti statusnya musnah atau permanen, itu sudah kami lakukan. Meskipun segimana detailnya kami melakukan pendataan, tentu masih banyak atau masih ada
dokumen-dokumen yang tercipta di Bapak Ibu yang belum terakomodir di JRA. Nah, kami mohon Bapak Ibu agar dapat menyampaikan kepada kami untuk menjadi bahan revisi jadwal retensi arsipnya. Sehingga semua dokumen yang tercipta di lingkungan kerja Bapak Ibu semuanya terakomodir masa retensinya, ya, dan terakomodir juga nasibnya, apakah permanen atau usul musnah begitu. Jadi yang kedua, fungsi urgensi pengawasan adalah mengukur kualitas kinerja penyelenggaraan kearsipan berdasarkan NSPK, berdasarkan peraturan, ya. Kita acuannya peraturan rektor yang sudah ada, yang sebagian sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu barusan, dan peraturan-peraturan lain yang bisa Bapak Ibu unduh di arsip.upi.edu di link dokumen begitu. Dan yang ketiga, kenapa pengawasan ini penting kami lakukan? Selanjutnya adalah kemanfaatan pengelolaan arsip. Karena muara dari pengelolaan arsip itu, pertama, arsipnya tertata dengan baik, kedua, pimpinan dengan mudah. Bahkan target saya sebagai seksi pembinaan di semua unit ketika saya datang, target penemuan kembali arsip itu bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, apalagi minggu, apalagi bulan, apalagi tahun. Target saya ketika saya melakukan pembinaan melalui BIMTEK kepada semua unit itu adalah detik. Kenapa? Karena ketika arsipnya sudah tertata, ya, semua item dokumen sudah Bapak Ibu input di daftar arsip, maka dengan hitungan detik Bapak Ibu bisa menemukan kembali arsipnya. Masalah nanti si arsipnya disimpan di gedung A, bapaknya ada di gedung B, itu urusan lain. Masalah arsipnya ternyata ada di kampus UPI di daerah, saya ada di sini, itu urusan lain. Ya, hitungan detik itu bagaimana arsip bisa kita ketemukan lokasi simpannya. Ya, karena di daftar arsip yang kita buat, template-nya itu memudahkan kita untuk dapat menemukan kembali arsipnya. Pertanyaan saya, sejauh mana Bapak Ibu menginputkan arsip-arsipnya yang ada di tempat Bapak Ibu untuk masuk ke dalam daftar arsipnya? Karena indikator penyelenggaraan kearsipan yang baik, salah satunya adanya daftar arsip yang ada di tempat Bapak Ibu terkelola dengan baik. Ya. Nah, ini ruang lingkup pengawasan nanti, pertama di proses penciptaannya, kemudian di penggunaannya, kemudian sarana peminjaman arsipnya, ya, kemudian di pemeliharaan arsipnya, baik di aktif maupun di arsip inaktifnya, kemudian alih medianya bagaimana Bapak Ibu lakukan, kemudian di penyusutannya, tadi saya sering menyinggung penyusutan, bagaimana arsip dipindahkan dari dari UP, dari tingkat prodi, dari tingkat seksi ke tingkat fakultas misalnya untuk unit akademik, atau dari seksi atau dari divisi atau dari bagian ke tingkat direktorat misalnya, itu untuk penyusutan. Dan yang terakhir adalah kita akan menilai sarana prasarana kearsipan. Bagaimana Bapak Ibu khususnya di tingkat fakultas dan unit non akademik menyediakan sarana simpan, misalnya ada record centernya, ya, kemudian record centernya lebih bagus lagi sesuai dengan prosedur atau standar penyimpanan, standar ruang yang sering kita sampaikan di kegiatan BIMTEK di pembinaan, yaitu mengacu ke peraturan ANDRI tentang sarana prasarana. Kami mohon Bapak Ibu pimpinan, terutama Kasih Adum, bisa lebih memperhatikan sarana prasarana kearsipannya. Ini terkait dengan pengawasan Bapak Ibu, jadi poin-poin ini yang nanti akan kita awasi sejauh mana penyelenggaraan pengelolaan arsipnya untuk dilakukan. Nah, selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa baik pembinaan maupun pengawasan itu kami akan lakukan dengan dibantu oleh Sobat Artas. Apa sih Sobat Artas itu? Artas adalah singkatan dari Arsip Universitas. Jadi nama Arsip Universitas kita singkat untuk memudahkan panggilan juga sebagai Artas. ANDRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, sementara Artas, Arsip Universitas. Itu yang kita lakukan. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan Sobat Artas itu? Sobat Artas adalah mahasiswa yang direkrut dan dipersiapkan oleh arsip universitas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan arsip di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuannya apa? Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan sumber daya kearsipan yang kompeten. Ya, mereka mahasiswa masih segar begitu, pola pemikirannya juga masih tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran lain. Kalau kita mah para pengelola termasuk saya sendiri sudah riweuh dengan hitungan utang dan lain-lain begitu. Tapi kalau mereka mudah-mudahan masih jernih pikirannya sehingga dalam hal pengelolaan kearsipannya mereka akan lebih baik begitu. Dan ini tentunya tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu pengelola nantinya di tiap unit yang dikirim arsip. Yang kedua, dengan kehadiran Sobat Artas ini membantu meningkatkan kinerja pengelolaan arsip di unit kerja. Bapak Ibu, target pertama yang ingin saya sampaikan di Sobat Artas ini adalah bagaimana melakukan cut-off arsip-arsip yang ada di UK2 ya, yang sampai saat ini belum dikelola dengan baik. Saya sering mengunjungi unit kearsipan UK2 di tingkat fakultas, record centernya di mana arsip-arsipnya masih numpuk dan belum terdata dengan baik di dalam daftar arsip. Nah, kehadiran mahasiswa dalam program Artas ini membantu ya mendampingi unit kerja, pengelola unit kerja yang kewalahan misalnya mengelola arsipnya, sehingga masih ada arsip-arsip yang numpuk di record centernya. Jadi cut off itu kira-kira sampai tahun berapa si arsipnya itu sudah selesai terdata dengan baik di dalam daftar arsip. Jadi kedepannya Bapak Ibu tinggal melakukan pengelolaan arsip-arsip yang tercipta kemudian begitu, bukan masa lalu. Jadi masa lalu pengelolaan arsipnya atau arsip-arsip yang tercipta di masa lalu itu bisa diserahkan kepada para Sobat Artas begitu. Kemudian yang ketiga, tujuannya tentu saja memberikan pengalaman kerja yang baik tentang kearsipan yang sesungguhnya kepada mahasiswa Sobat Artas. Bapak Ibu, SDM kearsipan di Indonesia itu masih sangat terbatas. Produk yang dihasilkan di prodi kearsipan, misalnya di UGM, di Unpad, atau di Undip itu sangat terbatas. Ya, tetapi kebutuhan tenaga kearsipan ya itu masih sangat banyak. Kenapa? Karena orang masih berpikir, itu mah cuma arsip begitu. Sehingga tidak menarik untuk sebagai target untuk karir mahasiswa begitu. Tetapi dengan kegiatan pengalaman Sobat Artas, mereka akan diberikan pengalaman kerja kearsipan yang sesungguhnya, sehingga mereka benar-benar punya nilai lebih ya untuk misalnya melamar pekerjaan di bidang kearsipan itu bisa mereka gunakan karena nanti sebelum mereka diterjunkan mereka sudah mendapatkan BIMTEK pengolahan arsip dinamis khususnya di UK2 dan juga di UP. Jadi kita sudah bekali ilmunya, tinggal bagaimana mereka mempraktekkannya ketika mereka diterjunkan. Kemudian mereka juga akan mendapatkan sertifikat magang yang di belakangnya dicantumkan jumlah jam kerja. Misalnya mereka datang jam berapa setiap harinya, ya kalau bisa tiap hari, kemudian selesai sampai tanggal berapa misalnya. Jadi masing-masing orang, masing-masing peserta Sobat Artas, masing-masing mahasiswa itu sertifikatnya isinya berbeda. Jumlah jam kerja mereka datang melaksanakan tugas sebagai Sobat Artasnya itu akan berbeda pula ya. Jadi kaitan dengan ini kami mohon bantuan para kasih adum atau pimpinan unit karena nanti untuk pemantauan daftar hadir, presensi kehadiran peserta, kami nanti akan menyampaikan link ya atau barcode yang nanti harus di-scan oleh para Sobat Artas ketika mereka memulai dan ketika mereka selesai melaksanakan tugas di hari tersebut. Dan link itu akan kami berikan kepada kasih adum atau pengelola arsipnya. Nah ini mohon nanti masukan dari Bapak Ibu kasih adum, apakah link ini akan diserahkan kepada pengelola atau dipegang oleh Bapak Ibu kasih adum.
Link akan kami berikan nanti setiap hari kepada Bapak Ibu agar ini bisa memantau presensi kehadiran peserta yang sebenar-benarnya. Karena jangan sampai mereka tidak hadir tetapi daftar presensi kehadirannya tertanda-tangani misalnya. Jadi nanti kita lakukan secara tidak manual. Jadi presensi kehadirannya akan kita lakukan melalui link yang nanti akan kita share. Dan selanjutnya menjadi sarana pengembangan kompetensi kearsipan bagi mahasiswa peserta Sobat Artas. Saya ingin menegaskan Bapak Ibu bahwa kehadiran mereka tidak dalam konteks mengganti pengelola arsip yang tidak ada di unit tersebut. Itu yang pertama. Mohon menjadi catatan bagi Bapak Ibu pimpinan. Yang kedua, tidak dalam konteks mengganti pengelola arsip yang sibuk dengan tugas lain selain kearsipan, apalagi sibuk dengan urusan pribadi misalnya, ya, atau kepentingan pribadi. Jadi tidak dalam konteks mengganti ya pengelola arsip yang tidak ada misalnya, karena sampai saat ini kami mendeteksi ada beberapa unit yang tidak memiliki pengelola arsipnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu silahkan ditunjuk pengelola arsipnya siapa bagi yang belum ada. Kemudian untuk bagaimana mereka bekerja kita dampingi oleh mahasiswanya. Karena sekali lagi mahasiswa ini tidak akan seterusnya mendampingi, tetapi secara dirasa cukup maka kita akan mencabut penugasan mereka di unit tersebut. Nah, ini yang tadi selain latar belakang yang saya sebutkan, latar belakang lain kenapa adanya Sobat Artas adalah rentang pengelolaan dan pembinaan yang sangat luar biasa banyak. UK2 itu ada 35 unit UK2, Bapak Ibu. Itu terdiri dari fakultas, sekolah pasca sarjana, kampus di daerah, LPPM, ada 7 direktorat, 1 perpustakaan, 2 badan, 2 biro, 1 kantor, ada 1 gabungan satuan, komisi, dan UPT, dan lain-lain. Nah, jumlahnya ada 35 UK dan ada 275 UP. UP itu di dalamnya ada prodi, seksi, subbagian, divisi, bagian. Juga ada kantor Bapak Ibu yang tidak ada kasih adumnya. Saya sebut misalnya UPTK 3, kemudian museum, kemudian kantor staf ahli rektor misalnya, kemudian ada kantor Dewan ASPI, Dewan Audit, dan lain-lain. Dan unit-unit seperti itu tidak memiliki kasih adum. Dan itu di SK Rektor itu dianggap sebagai unit pengolah. Dan yang kedua latar belakangnya adalah sumber daya kearsipan yang terbatas. Bapak Ibu, pengelola yang ideal di tiap kampus, di tiap daerah atau di tiap fakultas, itu idealnya ada 2. 1, dia bertugas mengelola arsip yang sudah ada di record centernya, dan yang kedua sebagai koordinatornya. Koordinator ini yang melakukan pembinaan ke staf prodi yang ada, itu yang belum dilakukan sampai saat ini. Jadi keterbatasan sumber daya menjadi latar belakang adanya program Sobat Artas ini. Kemudian yang kedua, ini mohon kami sampaikan di beberapa unit kerja, kualitas kerja para pengolahnya masih rendah. Relatif rendah bisa karena orangnya baru sehingga dari sisi keilmuannya belum ada, dari sisi keilmuan arsipnya, atau relatif rendah karena masih disibukkan dengan tugas-tugas lain selain tugas kearsipan. Artinya dari sisi ilmunya mumpuni, tetapi karena kesibukan lain sehingga kualitas pengelolaan arsipnya itu kita temukan masih rendah. Jadi sekali lagi rendah itu bukan karena jelek, bukan karena ilmunya tidak ada, bisa saja ilmunya bagus, tapi karena sibuk lain, tugas lain, atau karena dia orang baru begitu. Kita sudah membina lama ke pengelola lama, tiba-tiba pengelolanya mendapat rotasi penugasan lain atau pensiun, akhirnya diganti dengan pengelola yang baru. Nah, pengelola yang baru ini transfer knowledge dari pengelola lama itu tidak berjalan dengan baik. Jangankan bisa transfer knowledge, yang lama aja kadang ada yang belum paham begitu bagaimana pengelolaan arsip yang baik. Nah, dengan adanya Sobat Artas,
Ini bisa terbantu Bapak Ibu. Jadi kita bisa ada teman sharing, teman diskusi bagaimana pengelolaan arsipnya di unit Bapak Ibu, khususnya bagi para pengelola baru begitu yang belum mendapatkan dasar-dasar kearsipan. Tetapi sekali lagi, Sobat Artas tidak dimaksudkan untuk mengganti pengelola arsip yang sibuk di unit kerja lainnya begitu. Ya, jadi mohon dan Sobat Artas tidak dimaksudkan untuk mengerjakan tugas-tugas lain selain tugas kearsipan. Mohon bantuan dari Bapak Ibu pimpinan untuk dapat mengawasi dan memberikan tugas tidak di luar kegiatan kearsipan. Dan yang keempat yang menjadi latar belakang itu adalah rekomendasi dari asesor akreditasi kearsipan untuk lebih kita meningkatkan keterlibatan sivitas akademika khususnya mahasiswa di dalam penyelenggaraan kearsipan. Nah, pendampingan kegiatan yang dilakukan oleh Sobat Artas, Bapak Ibu, pertama pendampingan penataan arsip di unit pengolah, ya, dalam hal ini prodi kemudian fakultas. Nah, untuk sementara kita akan fokuskan dulu pendampingan penataan arsip unit kearsipan 2. Ada beberapa permintaan, Pak, tidak usah di unit kearsipan 2 katanya karena arsipnya belum ada. Nah, nanti kita lihat. Kalau arsipnya sudah ada, misalnya belum terkelola dengan baik, maka kita akan fokuskan dulu menghabiskan mengelola arsip-arsip yang ada di unit kearsipan 2. Kalau itu habis, baru kita fokus ke unit pengolah. Kemudian, tugas ke Sobat Artas itu adalah melakukan pendampingan untuk identifikasi dan penataan arsipital unit kerja. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan unit arsipital untuk di prodi misalnya ada akreditasi. Akreditasi dari pertama sampai terakhir itu adalah arsipital. Nah, untuk akreditasi yang terbaru itu disebut arsipital, tetapi ketika ternyata akreditasi yang lalu, yang sudah lalu itu bisa menjadi arsip berketerangan permanen begitu Bapak Ibu. Kemudian SK pendirian prodi. Nah, SK pendirian unit kerja. Di UPI Bapak Ibu kita mengalami kendala bahwa seringkali pendirian sebuah unit kerja itu hanya berdasar kepada SOTK-nya UPI. Nah, sementara arahan dari asesor pada saat akreditasi, semua unit kerja seharusnya ada semacam SK kapan unit itu didirikan. Nah, sebagai contoh, arsip universitas juga mendapat rekomendasi seperti itu. Akhirnya kami mengajukan semacam SK rektor terhadap pendirian arsip universitas yang tanggalnya disesuaikan dengan tanggal SOTK begitu. Nah, untuk SK-SK pendirian seperti prodi, itu kan banyak prodi-prodi baru, termasuk ada juga fakultas baru, misalnya fakultas kedokteran, itu SK pendiriannya silakan diidentifikasi, dibantu oleh Sobat Artas, untuk nanti kita bersama-sama menata arsipitalnya. Karena peraturan rektor yang terbaru tentang arsipital, arsip itu dikelola secara sentralistik di arsip universitas. Tentang ini nanti kita akan bicarakan lebih lanjut Bapak Ibu, termasuk nanti ada pertanyaan tentang arsipital, nanti ada momen tersendiri ya sosialisasi tentang sistem pengelolaan arsipital. Kita sudah membuat semacam sistem arsipital ya SIFA yang nanti akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana cara penggunaan dan lain-lainnya. Jadi nanti arsipital akan kita kelola dengan lebih secara elektronik begitu. Nah, selanjutnya bentuk kegiatan itu adalah identifikasi dan penataan arsip terjaga. Kami melihat dan hasil konsultasi dengan Andri yang termasuk dalam arsip terjaga di tingkat universitas itu hanya terkait dengan kekayaan intelektual. Kalau di kearsipan daerah itu adalah batas-batas daerah, ya, yang berkaitan dengan nasional itu adalah arsip terjaga. Nah, di kita yang termasuk dengan arsip terjaga itu adalah kekayaan intelektual. Dan kebetulan, ya, yang unit yang sesuai dengan tupoksinya mengelola arsip terjaga itu di
Direktorat Inovasi ya di Difu ya dan Pusat Unggulan di Difu. Kita akan melihat apakah di LPPM sebelum Dipu berada, adakah arsip-arsip dulunya yang terkait dengan kekayaan intelektual. Nah, nanti kita coba dibantu dengan Sobat Artas, kita akan coba identifikasi. Untuk unit-unit lain, kekayaan intelektual nanti kita lihat apakah ada misalnya atau tidak. Karena informasi yang hasil koordinasi dengan Dipu, Pak Kasih Adum, bisa saja arsip terjaganya disimpan di para dosen misalnya sebagai inventornya. Nah, itu bisa kita identifikasi di tiap fakultas dan itu dibantu oleh Sobat Artas. Kemudian yang kelima, bentuk kegiatan Sobat Artas yang bisa diberdayakan itu adalah membantu kegiatan pembinaan. Bapak Ibu, pembinaan ke tingkat prodi, ke tingkat seksi, itu adalah tugas fakultas di tingkat fakultas atau tingkat direktorat. Jadi kami arsip universitas selaku LKPT tidak wajib membina UP. Tetapi karena UP-nya tidak dilakukan pembinaan oleh UK2-nya, karena prodinya tidak dilakukan pembinaan oleh fakultasnya, maka kami melakukan pembinaan ke UP. Tapi ke depan ya kami berharap ketika UK2-nya sudah berdiri dengan baik, pengelolanya punya kompetensi untuk melakukan pembinaan kepada UP-nya, maka kita lepas pembinaan dilakukan oleh UK2. Nah, yang keenam, ini ada arahan dan termasuk kemarin waktu akreditasi dan juga arahan dari pimpinan universitas, ada identifikasi dan penataan arsip-arsip tematik. Beberapa arsip tematik yang bisa kita identifikasi misalnya Dies Natalis. Bapak Ibu, UPI berdiri dari tahun 1954. Sudah berapa kali kita melakukan Dies Natalis? Pertanyaan saya, Dies Natalis itu dokumen-dokumennya ada di mana? Ya. Apakah unit kerja Bapak Ibu terlibat dalam kegiatan Dies Natalis atau tidak? Kalau misalnya terlibat, kami mohon nanti kita identifikasi. Jadi kita membuat dokumen arsip ya, arsip-arsip yang berkaitan dengan Dies Natalis. Sehingga kita bisa membuat suatu informasi dengan dasar arsip-arsip tadi yang menerangkan tentang bagaimana perkembangan, bagaimana kegiatan Dies Natalis dilakukan, apa sih yang khas yang terjadi ketika terjadi Dies Natalis itu kita bisa kita buatkan suatu cerita begitu, tetapi cerita yang berdasarkan tentang arsip. Yang kedua, tentang pemilihan dan pelantikan rektor. Meskipun ini pemilihan dan pelantikan rektor itu dilakukan oleh suatu unit yang sifatnya, suatu tim yang sifatnya ad hoc di kepanitiaan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang wajib ya, yang mempunyai tugas mengelola arsip-arsip pemilihan dan pelantikan rektornya? Ya, ini juga menjadi pertanyaan, kita tidak ada arsip yang bisa menerangkan tentang pemilihan dan pelantikan rektor itu apa dan bagaimana. Ya, kalau ada unit yang terkait meskipun pengerjaannya di tim, tetapi kalau nanti di pemberkasannya melibatkan unit-unit tertentu misalnya, ya dalam acara seremonial pelantikannya dan lain-lain, misalnya terkait di protokolernya di KBUK, kita akan inventarisir dokumen yang terkaitan dengan tersebut. Saya pernah menjadi koordinator sekretariat pemilihan dan pelantikan rektor di 2010 dan 2015. Beberapa dokumen yang itu masih ada ya saya simpan begitu. Dan itu menjadi arsip bagaimana pemilihan dan pelantikan rektor itu dilakukan. Kemudian kebijakan peraturannya juga yang terkait dengan poin nomor 2 ini bagaimana? Karena sifatnya dinamis begitu, sesuai dengan tuntutan kebutuhan UPI. Termasuk arsip-arsip tematik itu pemilihan pelantikan rektor, wakil rektor. Kemudian, nah ini yang terjadi di tingkat unit kerja Bapak Ibu di fakultas, itu adalah pemilihan dan pelantikan dekan, wakil dekan, kaprodi, sejauh mana arsip-arsip ini tersimpan. Sehingga Bapak Ibu bisa tahu bahwa oh ternyata di fakultas A ini dekan pertamanya siapa, wakil dekan pertamanya siapa, sampai dengan sekarang dekannya itu siapa. Kemudian kaprodinya, ada kaprodi apa saja dari tahun pertama sampai sekarang.
Pernahkah Bapak Ibu pengelola arsip di fakultas, kampus daerah, kemudian di SPS melakukan identifikasi ini? Nah, mudah-mudahan dalam pendampingan penataan arsip, kami juga membawa misi kepada Sobat Artas untuk mengidentifikasi arsip-arsip ini. Kemudian yang selanjutnya, nah ini poin 4 ini juga berlaku untuk pimpinan unit direktorat, biro misalnya. Ya, biro SDM pertama, kabironya dulu siapa begitu? Ya, dulu masih kepala bagian kepegawaian. Yang menjadi kepalanya dulu siapa? Ya, sebelum sekarang menjadi biro SDM, misalnya begitu. Ini menjadi misi di Sobat Artas untuk melakukan identifikasi dan penataan arsip tematik. Selanjutnya sampai dengan ketokohan, pengukuhan guru besar, wisuda, bahkan gedung. Gedung yang Bapak Ibu tempati sekarang itu sejarahnya bagaimana? Kapan gedung itu didirikan? Terus unit kerja mana sebelumnya menempati gedung itu? Kalau memang gedung itu adalah peninggalan dulu dan itu bergeser ke penggunaannya, misalnya dari termasuk gedung Artas yang sekarang ditempati itu dulu apakah oleh EP MIPA misalnya atau kemudian oleh EPSD, kemudian pernah juga EPEB katanya, dan sekarang oleh arsip universitas. Itu menjadi arsip-arsip yang tematik yang nanti akan kita identifikasi secara khusus, di samping dengan arsip-arsip yang tercipta secara umum. Termasuk logo IKIP Bandung, UPI, himne, jas alma mater, kenapa dulu abu sekarang jadi merah misalnya, tidak pink begitu. Itu juga menjadi target identifikasi arsip-arsip tematik. Termasuk kegiatan khas lainnya. Dulu kita ada upacara 17-an misalnya setiap bulan, kemudian itu juga menjadi khas yang bisa arsip-arsipnya kita identifikasi, ya. Unit mana yang terlibat di dalam kegiatan itu misalnya, itu juga akan kita coba ini. Nah, Bapak Ibu, peserta Sobat Artas seperti tadi di awal saya sampaikan itu untuk mahasiswa program pendidikan manajemen perkantoran yang kami rekrut dan kita buka pendaftarannya dan ditutup sampai tanggal 14 April kemarin itu ada sebanyak 93. Alhamdulillah. Nanti di bulan Agustus akan ada rekrutmen lagi untuk mahasiswa tingkat yang lebih senior begitu, ya, untuk melakukan itu. Nah, sementara yang lolos seleksi sampai saat ini ya dan mengikuti kegiatan BIMTEK siap diterjunkan itu ada 84. Sasaran unit kerja yang akan dikirim sebetulnya semua, tetapi karena jumlahnya yang hanya 84 tidak mungkin kami kirim ke semua unit, jadi nanti hanya dari 35 unit kerja tadi mungkin hanya baru 11 yang bisa kami kirim. Kami berpikir bahwa nah, ini sasarannya Bapak Ibu, ya. Tadinya kami hanya akan mengirimkan per unit itu hanya 2 orang. Tidak sebanyak sekarang, ya. Tetapi kami akhirnya berpikir dan melihat pengalaman penataan arsip yang sudah dilakukan, kalau hanya 2 orang itu tidak efektif. Akhirnya kami menambahkan setiap unit itu ada sekitar 4-5 unit. Untuk komisi etik misalnya hanya 2 orang, karena komisi etik ini adalah permintaan khusus dari pimpinan universitas untuk kita dampingi penataannya, dan ini karena unit baru juga. Nah, untuk fakultas yang lain itu ada yang 4-5. Ya, dengan jumlah sebanyak ini kami mohon izin Bapak Ibu untuk unit-unit yang ada di tampilan monitor Bapak Ibu itu akan kami segera kirimkan di akhir Mei atau awal Juni ini. Tadinya kami ingin siang ini langsung mengirimkan begitu ke unit-unit yang ada di tampilan ini. Kalaupun terlambat, kita coba di awal Juni, tanggal 2 Juni kita kirim ke semua unit, sehingga mulai Juni mereka akan mulai bertugas. Mereka bertugas lengkap dengan surat tugas yang dibuat oleh Kepala Arsip, kemudian ada name tag tanda pengenal juga, jadi resmi ya Bapak Ibu, kemudian fokusnya juga tadi seperti bentuk kegiatan itu sudah saya sampaikan di awal, jadi tidak mengerjakan tugas lain selain dengan pengerjaan kearsipan yang tadi saya sampaikan. Nah, sementara ini tugas ini dulu karena apa?
mereka magang tidak sepenuhnya, tidak artinya lepas dari tugas kuliah. Jadi peserta Sobat Artas yang 84 yang nanti akan diterjunkan, mereka tidak lepas tanggung jawab untuk kuliah. Jadi nanti pelaksanaan tugasnya disesuaikan dengan tugas atau tidak berbenturan dengan tugas mereka kuliah. Kami sudah menjaring kesediaan mereka, ada yang 1 hari full, ada yang 2 hari full, ada yang 3 hari juga. Jadi nanti kita lihat di EPBS misalnya atau di EPEB atau EPMIPA itu kebagian yang 5 orang itu apakah bisa 3 hari atau 2 hari atau cuma 1 hari. Ya. Dan apa yang mereka lakukan atau nanti datang ke sana apa yang harus mereka kerjakan itu sudah kami berikan arahan, jadi tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu mengarahkan di lokasi. Nah, supaya ada ketersambungan ya, supaya satu kesepahaman antara Sobat Artas, kami dan Bapak Ibu pengelola termasuk pimpinan unit, makanya tadi di awal kami meminta kesediaan Bapak Ibu kapan memberikan waktu kepada kami untuk kita duduk bersama dalam kegiatan BIMTEK. Lebih cepat lebih bagus, di awal Juni juga lebih bagus, sehingga nanti kami bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, dan nanti kita duduk bersama dengan Sobat Artas, misalnya di EPBS. Kapan EPBS akan siap memfasilitasi kami bertemu dengan para pengelola arsip dari tingkat prodi, pimpinan prodinya, sampai dengan fakultas. Ya, nanti kita duduk bersama dengan tim tersebut, dan nanti Sobat Artas yang 5 orang atau 6 orang di EPBS juga ikut hadir, sehingga nanti fokus pengerjaannya akan jelas. Jadi nyambung, tidak miskom dan lain-lain. Pengalaman kami selama ini adanya mahasiswa magang, ya, baik yang mahasiswa maupun peserta PKL dari siswa SMK misalnya, kurang efektif karena kadang mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Seringkali unit kerja juga tidak tahu ya apa yang harus dikerjakan oleh siswa tersebut atau mahasiswa magang tersebut. Jadi masing-masing tidak tahu, akhirnya pagelep tepuguh begitu ya. Jadi tidak jelas tugasnya, juga tidak menutup kemungkinan, dan sering kali kita lihat mereka hanya sibuk main HP dan lain-lain sehingga proses itu tidak efektif. Nah, kami ingin yang Sobat Artas ini bisa lebih efektif, sehingga tujuan tadi peningkatan kinerja pengelolaan arsip itu bisa tercapai dengan menempatkan Sobat Artas ini, mengarahkan Sobat Artas ini, apa yang bisa dilakukan oleh mereka itu jelas begitu dan terukur begitu Bapak Ibu. Sehingga nanti akan kita lakukan evaluasi. Kami akan melakukan monitoring Bapak Ibu di kegiatan ini. Ya, dalam sebulan misalnya kita akan 2 kali mengunjungi unit kerja Bapak Ibu yang mendapatkan Sobat Artas di gelombang pertama ini. Kita akan lihat, kemudian kita juga ada grup WA dengan para Sobat Artas di tiap unit, sehingga ketika ada permasalahan, ada hal-hal yang perlu kita dampingi, kita lakukan pendampingan. Jadi Sobat Artas ini tidak kita lepas begitu saja Bapak Ibu, tapi kita dampingi sampai akhir. Dan targetnya sih sebetulnya sampai bulan November Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya di unit-unit tertentu sampai Agustus beres, sampai November atau sebelum November beres, maka kita akan tarik dan akan kita pindahkan ke unit lain begitu yang membutuhkan begitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu teknis pengelolaan atau kegiatan Sobat Artas ini. Nah, pertanyaannya sebelum pertanyaannya lebih lanjut adalah, tadi disinggung juga oleh Pak Kepala, bagaimana dengan unit kerja di UPI kampus di daerah? Ya, kami sudah coba mengidentifikasi Bapak Ibu peserta Sobat Artas yang ada di Prodi Mamper ini, apakah ada yang berasal dari Sumedang, Purwakarta, Serang, atau Tasik misalnya, tapi ternyata tidak ada begitu Bapak Ibu. Jadi solusinya bagaimana? Tadi seperti disinggung juga oleh Pak Kepala, di Prodi PGSD misalnya, kemudian di Prodi PAUD, saya pikir ada mata kuliah manajemen kelas, ya, atau yang erat kaitannya dengan pengelolaan kelas. Saya pikir ini ada kaitan dengan pengelolaan arsip begitu. Jadi akan lebih optimal, akan lebih efektif manakala Bapak Ibu pimpinan kampus UPI di daerah melibatkan mahasiswa setempat
untuk membantu penataan arsipnya. Nah, bagaimana nantinya? Kita akan bina, kita akan berikan semacam BIMTEK untuk mereka. Misalnya di Serang, ya, kalau memungkinkan kita datang ke sana atau kita lakukan secara Zoom, ya. Jadi untuk memberikan materi tentang BIMTEK bagaimana pengolahan arsip di UK2 dan di UP. Jadi kita berikan Zoom untuk BIMTEK-nya. Kalau untuk yang dekat misalnya Purwakarta atau Cibiru misalnya, kalau memungkinkan kita datang ke sana langsung untuk melakukan pendampingan, pemberian materi ya untuk BIMTEK pengolahan arsip bagi mahasiswa yang ditunjuk ya oleh pimpinan kampus UPI di daerah. Kemudian kalau ada mahasiswa PKL, kita juga dudukan bersama dengan mereka plus beserta para pengelolanya. Sehingga ada kesepahaman yang sama bagaimana arsip itu dikelola dengan baik. Demikian Bapak Ibu untuk hal yang ingin saya sampaikan dalam koordinasi kearsipan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Yang terlihat di layar monitor saya masih ada 150 peserta koordinasi ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kegiatan koordinasi ini membawa berkah bagi kita semua, khususnya terkait dengan bagaimana pengelolaan arsip dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, program Sobat Artas ini dan pendampingan penataan arsip ini menjawab permasalahan yang terjadi selama ini. Ya, kadang kalau hanya teori saja, misalnya kami datang ke unit, kemudian duduk bersama, kemudian kita menyampaikan, oh penataan arsip di UPT harus begini-begini, pemberkasannya begini, ya, kemudian input daftar arsipnya begini. Jadi kalau cuma seperti itu saja ternyata tidak efektif. Tapi kami lakukan, selain menyampaikan teorinya harus bagaimana, kami juga dampingi terus begitu, dan itu dilakukan di Purwakarta. Dan alhamdulillah itu menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih baik, sehingga sangat berdampak begitu. Dan itu yang akan kita lakukan ke unit-unit lain. Jadi sehingga Bapak Ibu tahu, oh ternyata apa yang disampaikan pemateri itu harus begini-begini itu, oh ternyata begini begitu. Nah itu yang kami harapkan gitu. Jadi langsung praktek, langsung didampingi. Prakteknya tidak hanya pada kegiatan BIMTEK saja, tapi praktek pendampingannya juga pada saat bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di BIMTEK untuk dilakukan di kegiatan atau di penugasan sehari-hari Bapak Ibu. Sehingga itu akan lebih mengena begitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya cukup dengan itu saja. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Hal lain mungkin kalau ada hal-hal yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu, mangga dipersilahkan. Saya izin untuk stop. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan terkait kegiatan pembinaan, kemudian kegiatan pengawasan, dan juga program Sobat Artas. 3 hal ini yang akan kita lakukan. Oke. Nah, tadi kita akan melihat ada permintaan dari Serang dan Cibiru. Ini Cibiru termasuk unit yang Pak Direkturnya sangat concern juga, sudah meminta kami juga kapan kami datang ke sana, mudah-mudahan dalam waktu dekat ke Cibiru. Dan kalau misalnya ada mahasiswa nanti yang akan ditunjuk, ya ditugasi oleh pimpinan, baik oleh Pak Wadir atau Bu Wadir di Cibiru, itu kita bisa kerjasama kapan waktunya yang tepat untuk kita bisa datang ke Cibiru melakukan pendampingan atau BIMTEK, tidak hanya ke pengelolanya saja, tetapi ke mahasiswa yang diberikan tugas, dan juga kalau ada anak-anak SMK, kita sekalian dengan anak-anak SMK-nya untuk diberikan BIMTEK pengolahan arsip dinamis. Dan itu gratis ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di Andri untuk mengikuti diklat pengolahan arsip dinamis,
itu 2 juta 3 juta mah harus gitu per orang, dan ini kita gratis begitu untuk membantu bagaimana Bapak Ibu pimpinan dan pengelola bisa melaksanakan pengelolaan kearsipannya dengan lebih baik. Mangga Bapak Ibu ada pertanyaan? Dipersilakan. Silakan ada Boleh saya pertanyaan Pak Bapak Asep? Ibu. Boleh saya Mangga, Pak mangga, Asep mangga, dari mangga. Serang? Ya, mangga. Siap, mangga Bapak Ibu. Silakan Ibu Wadir. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Izin ini karena betul ya apa yang menjadi target capaian tujuan pengarsipan di UPI sendiri juga menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa kita kelola bersama sampai di UK 2 maupun juga di UP. Saya kira ini menjadi hal yang perlu kita siasati ya bagaimana cara pencapaian tujuannya. Nah, yang pertama berkaitan dengan mahasiswa gitu ya Pak ya yang nanti akan bisa membantu mendampingi pengelola arsip di UK 2 maupun juga UP yang ada di Kamda. Saya kira ini apakah boleh nggak kalau seandainya kita kan ada di anggaran itu mahasiswa paruh waktu, sehingga kita kemarin sudah ada skema rekrutmen mahasiswa paruh waktu untuk membantu di 5 prodi yang ada di Kamda Serang dalam rangka akreditasi. Namun kelihatannya memang penting juga kiranya kita bisa menempatkan spesifik mahasiswa yang bisa membantu arsip di UK 2. Nah, oleh karena itu yang pertama pertanyaannya adalah apakah nanti kalau seandainya kita tidak mengintegrasikan sebagai tugas mata kuliah, karena memang kalau di PGSD maupun di PG PAUD atau di kemaritiman nampaknya juga untuk mata kuliah yang beririsan dengan tugas pengarsipan ini nggak ada gitu ya, tidak banyak. Mungkin tadi betul disebutkan oleh Pak Asep ada mata kuliah manajemen kelas atau pengelolaan kelas, itu mungkin bisa juga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah memungkinkan tidak kalau seandainya kita menambahkan gitu ya, misalnya tugas mahasiswa paruh waktu itu sebagai pendamping pengelola arsip. Nah, yang kedua, kalau di UPI sendiri di pusat, apakah mahasiswa yang membantu yang sudah dilatih, kemudian sudah mengikuti BIMTEK itu diberikan uang saku atau tidak gitu Pak? Ya. Supaya kami juga bisa mempersiapkan hal tersebut. Baik, terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibu Wadir Serang atas pertanyaannya. Yang pertama, ini sangat baik juga Bapak Ibu, dan ini menunjukkan perhatian dari pimpinan khususnya kampus UPI di daerah, manakala bisa memberdayakan mahasiswa paruh waktu yang kebetulan memang di SPU-nya ada begitu Ibu ya. Nah, itu memang ada. Jadi silakan bagi kampus UPI di daerah yang akan memberdayakan mahasiswa paruh waktu dan mereka mendapatkan reward atas pekerjaannya, itu dipersilahkan sepanjang sesuai dengan aturan keuangan. Itu yang pertama. Nah, masalah prodinya sebetulnya tidak wajib dari prodi, kalau di kampus pusat sih dari prodi manajemen perkantoran, itu tidak wajib juga. Kemudian kalau di kampus UPI di daerah tidak wajib juga misalnya dari prodi PGSD kelas ataupun dari PG PAUD misalnya. Itu tidak wajib juga Ibu. Bahkan ya untuk misalnya di Serang misalnya ada 5 prodi, kenapa tidak masing-masing prodi diambil 2 saja ditunjuk ya? Karena pengelolaan arsip memang sih idealnya latar belakang pendidikan nyambung begitu. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat ya, bahkan di kami juga kesebelasan kami ini ya, yang berlatar belakang kearsipan pendidikan formalnya mungkin hanya 1-2 orang. Sisanya modal diklat ya. Bahkan arsiparis yang ada di UPI juga semuanya modal diklat. Apa bedanya dengan saya Pak, pejabat struktural kearsipan ya, bisa disebut begitu ya Bu Imas. Itu modal diklat juga begitu. Ya. Kan yang penting pola pikirnya aja Bu yang bisa diandalkan begitu. Bagaimana dia bisa bekerja dengan baik ya. Mahasiswa saya pikir lebih lebih cerdas ya, lebih artinya daya tangkapnya lebih cepat. Jadi ketika kita arahkan di kegiatan BIMTEK, yang penting BIMTEK-nya begitu Ibu ya.
tidak latar belakang pendidikannya. Bahkan akan lebih bagus di masing-masing prodi ambil 2 atau 3 sehingga leluasa begitu menata arsip prodinya masing-masing. Minimal misalnya ibu mengambil dari prodi PGSD semua, ya, kemudian menata arsip-arsip di setiap prodi yang ada, bahkan jadi karagok gitu Bu, bahasa Serangnya. Tapi kalau dari prodi terkait itu akan lebih bagus begitu Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, termasuk mungkin pertanyaan dari Kamda yang lain juga. Kemudian yang kedua, ini mohon tadi saya mohon maaf tidak tersampaikan. Kegiatan Sobat Artas sifatnya gratis Bu, jadi tidak ada memungut biaya atau ada kewajiban dari unit untuk membayar. Jadi mereka hanya murni mendapatkan atau berharap ada pengalaman kerja di pengelolaan arsip dan kita mendapat bantuan penataan arsipnya, hanya itu saja. Kalaupun sebetulnya ini agak ini juga ya. Kalaupun ada kesayangan dari Bapak Ibu, misalnya dalam bentuk makanan ketika ada rapat atau hal-hal lain, mangga. Tapi itu sifatnya tidak wajib. Kami tidak ingin kami mengirim Sobat Artas, khususnya ada di pusat ataupun di unit kampus UPI di daerah, kendala karena kami tidak ada anggaran untuk membayar, memfasilitasi Sobat Artas, sehingga kami menolak kedatangan Sobat Artas. Nah, itu yang tidak kita harapkan begitu, Ibu ya. Jadi sekali lagi, Sobat Artas ini tidak dibayar. Kalaupun di kampus daerah karena ada anggarannya, karena hal ini juga disampaikan oleh Ibu Wadir dari Purwakarta, ada mahasiswa paruh waktu yang bisa dibiayai juga, tapi supaya kinerja mereka bukan percuma ya, artinya efektif, efisien, dan uang yang dikeluarkannya juga benar-benar tidak hanya cuma keluar uang saja, tapi sangat berdampak bagi peningkatan kinerja pengelolaan arsip di tempat Bapak Ibu, ya kenapa tidak begitu? Ya, tapi tidak wajib. Demikian Ibu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan menjawab Terima kasih pertanyaan Pak yang Asep, sangat membantu ya. ya. Ya, Terima kasih. sama-sama Ibu. Mangga dari unit lain, Bapak Ibu, baik pengelola maupun pimpinan unit, kami persilahkan. Nggak keluar suaranya. Oh iya, mohon maaf. Jadi sekali lagi untuk Kamda solusinya seperti itu, kita tidak bisa mengirim dari pusat ya, tetapi kita akan berdayakan di mahasiswa dari prodi masing-masing. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait program ini? Mudah-mudahan di Agustus untuk unit yang lain akan kita coba kirimkan. Kemudian kami juga sebetulnya sedang melakukan pendampingan dilakukan oleh Sobat Artas di PIU, dan mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 bulan atau maksimal 2 bulan itu selesai, sehingga sebelum Agustus juga mudah-mudahan sudah ada yang bisa kami kirim ke unit yang belum mendapatkan Sobat Artas, khususnya di unit pusat begitu Bapak Ibu. Dan terkait presensi kehadiran mereka, mohon izin apakah nanti akan ditangani oleh Kasih Adum langsung atau didelegasikan ke pengelola. Mohon nanti bisa berkoordinasi lebih lanjut tentang ini Bapak Ibu, karena sekali lagi sertifikat magang atau peserta Sobat Artas itu nanti dicantumkan jumlah jam kerja mereka melaksanakan tugas. Supaya ada rasa keadilan, jangan sampai yang tidak hadir dianggap hadir begitu. Ya, jadi jangan itu. Kemudian kalau misalnya mereka rata-rata pengalaman kami di sini, mereka jam 7 sudah datang Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, mohon izin Pak Bu Wadir misalnya ya, apakah pengelola arsip di tempat Bapak Ibu sudah hadir di pukul 7 misalnya? Jadi jangan sampai kalau misalnya ternyata pengelolanya datang setengah 9, setengah 8, atau jam 8, atau lebih dari jam 8 sehingga ada kodo begitu. Nah,
itu kan nanti jadi terkendala bagi peserta Sobat Artas yang datang ya, yang waktunya belum tercatat sesuai dengan kedatangan mereka begitu ya. Jadi dan itu kendalanya apakah itu diserahkan ke kasih adumnya atau bagaimana nanti bisa didiskusikan lebih lanjut begitu kita koordinasi via WA begitu ya Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kami sudah membuat template daftar arsip yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang baru, baik JRA, SKKAD maupun klasifikasi. Mohon Bu admin untuk men-share linknya ya, sehingga ini daftar arsip ini bisa Bapak Ibu pakai mulai hari ini. Kalaupun sudah terlanjur digunakan sebelumnya di daftar arsip, tidak masalah begitu ya, karena apalagi sudah banyak. Tapi bagi yang masih sedikit bisa dikopi, dipindahkan ke arsip yang baru. Dan kemudian admin atau host mohon men-share juga link kesediaan kapan Bapak Ibu berkenan memberikan waktu kepada kami untuk datang ke unit kerja Bapak Ibu untuk melakukan pendampingan dalam bentuk BIMTEK ya, yang pesertanya semua pengelola arsip dari tingkat prodi sampai tingkat fakultas, termasuk kaprodinya juga. Kenapa? Karena dalam kegiatan BIMTEK kita akan mengidentifikasi bisnis proses yang terjadi di prodi. Jadi prodi itu tugasnya apa saja, dari sejak mahasiswa diterima sampai dengan mahasiswa wisuda, ada tugas dan kegiatan apa saja yang dilakukan di prodi. Nah, dari tiap kegiatan per kegiatannya, ya, misalnya penerimaan mahasiswa baru. Di penerimaan mahasiswa baru itu, tahapan kegiatannya apa saja? Ya, misalnya rapat persiapannya dan lain-lain, penentuan kuotanya dan lain-lain. Nah, tahapan itu, dokumen yang tercipta di kegiatan itu teh apa saja? Nah, pertanyaan saya itu sudah teridentifikasi atau belum? Ya, karena di sebagian fakultas ternyata itu sedikit diabaikan. Ya, ketika kami meminta satu contoh aja, ada satu unit misalnya kami lakukan pendampingan misalnya ya, kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2025 dari Januari sampai tanggal 25 Mei misalnya. Kegiatan apa saja? Oh, banyak katanya. Nah, saya sebutkan, coba identifikasi kegiatan A, dokumen yang tercipta apa saja, dari mulai persiapan sampai laporan. Ternyata Bapak Ibu itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Ya, lama begitu. Dari mulai undangannya, kemudian notulensinya, tiap tahapan kegiatan itu ternyata lama. Staf pengelola untuk mengumpulkan semua dokumennya. Bahkan padahal sudah didudukan bersama semua petugas yang terkait. Nah, itu tidak akan terjadi manakala penataan arsipnya sudah dilakukan. Ketika Bu Wadir, Bu Wadek misalnya meminta dokumen arsip untuk kegiatan wisuda misalnya tahun 2025, maka hitungan detik si pengelola arsip bisa menunjukkan ini loh dokumennya. Ya. Sehingga dari mulai perencanaan, rapat awal sampai dengan rapat evaluasi kegiatan yang dilakukan apa saja, itu semuanya memberkas. Termasuk dokumen keuangannya Bapak Ibu. Jadi dokumen keuangannya juga harus masuk dalam daftar arsip. Masalah nanti bahwa dokumen keuangan ini sifatnya rahasia, ya hanya diketahui oleh BPP saja, misalnya, maka nanti akan ada tunjuk silang di daftar arsipnya. Tidak wajib si arsip itu disimpan di pengelola arsip. Silakan saja simpan di BPP-nya. Kan begitu. Sudahkah itu dilakukan di tempat Bapak Ibu? Pertanyaan saya itu seperti itu. Dan jawabannya pasti belum. Makanya kita lakukan pendampingan, pembinaan melalui BIMTEK ini dengan harapan bisa membantu bagaimana Bapak Ibu membuat suatu keputusan atau kebijakan berdasarkan arsip yang sudah tertata dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu pimpinan bisa mengeluarkan suatu kebijakan tanpa melihat arsipnya begitu. Demikian Bapak Ibu.
Nah, ini daftar arsip di chat sudah sudah di-share. Silakan Bapak Ibu download ya. Kemudian nanti itu bisa dilakukan atau digunakan untuk nanti pada saat pembinaan, dan mulai hari ini upload data atau input data arsip bisa dilakukan di daftar arsip yang linknya sudah kami share. Kemudian kesediaan waktu kami mohon dengan sangat ke semua fakultas, unit kerja, baik kampus daerah juga, kapan kira-kira di rentang waktu Juni sampai Agustus ini bisa bersedia memberikan waktu kepada kami untuk datang. Ya, demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sudah cukup? Cukup jelas? Sudah cukup Bapak Ibu? Ya, kalau sudah cukup, kami mohon perkenan Bapak Ibu, kita tutup saja kegiatan ini. Karena kebetulan Pak Warek tadi ada kegiatan lain yang tidak bisa beliau tinggalkan. Dan sebetulnya dimulai pukul 8, beliau itu ada tugas juga. Tapi karena perhatian yang luar biasa kepada kami, arsip universitas, ya, kearsipan UPI pada umumnya, beliau berkenan hadir dulu. Kemudian Pak Kepala Arsip juga ternyata beliau berkenan tidak bisa ikut sampai akhir. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lain, ya kami akan tutup kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, pimpinan dan juga para pengelola arsip. Mudah-mudahan harapan kami sekali lagi yang dapat nilai AA itu tidak hanya arsip universitas, tapi dari hulu juga, baik dari prodinya, fakultasnya, direktoratnya, bironya, lembaganya, dan lain-lainnya, itu juga sama standar nilai AA begitu. Dan ini bagaimana arsip ini bisa Bapak Ibu nilai dapat AA, manakala Pak Wadek, Bu Wadek, Bu Wadir meminta arsip kegiatan tidak hanya tahun lalu, pilih aboting, tanya aja kegiatan dari Januari sampai Mei ini, apakah dalam hitungan detik petugas yang ditanya bisa memberikan dokumen yang dimaksud atau tidak. Kalau tidak bisa memberikan waktu dalam hitungan detik, bisa dikatakan pengelolaan arsipnya belum baik, apalagi dapat AA. Mungkin itu sebagai penutup ya dari apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan pada kami untuk kita bersama-sama, dan kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Atur nuhun, Atur nuhun Pak Bapak Arsip, Ibu, Bu atur Arsip. nuhun. Izin Ya, dulu diri. atur Izin nuhun. Lip, Assalamualaikum. Mangga Ibu, atur Jazakallah nuhun. Pak Asep dan kawan-kawan. Amin, Assalamualaikum. hatur nuhun. Pak Asep, atur nuhun. Assalamualaikum. Mangga.